Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Sastra Fadila, NIM 8020190164, kelas 07 PT3, mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud instansiasi menurut PBO atau pemrograman berorientasi objek. Instansiasi adalah perbuatan instance atau objek dari suatu kelas. Bisa dari kelas yang sudah ada. Pada PHP, proses instansi bisa dilakukan dengan keyword new. Biasa hasil cetakan kelas akan disimpan dalam variabel untuk selanjutnya bisa digunakan dalam proses program. Berikut adalah salah satu contoh codingnya, yaitu di sini mana dibuat kelas mahasiswa tes. Dan di sini public static void main tutup kurung string args tutup kurung garis miring instansiasi, dan di bawah ini adalah mahasiswa aku sama dengan neo mahasiswa kamu sama dengan neo mahasiswa. Di bawah ini adalah aku titik registrasi. Itu adalah contoh coding dari instansiasi. Yang kedua, apa ciri-ciri dari kelas yang bersifat abstrak? Ciri-ciri dari kelas abstrak yaitu dapat mempunyai metode dengan keyword statik, dapat mempunyai satu atau lebih abstrak metode, dapat mempunyai field atau atribut dengan keyword statik. Kelas abstrak tidak dapat membuat instansi atau membuat objek. Dapat mempunyai abstrak metode yang berfungsi untuk diimplementasi oleh kelas turunannya atau subkelas. Dan ini di sebelahnya adalah salah satu contoh coding dari kelas yang bersifat abstrak. Di sini dibuat abstrak class database, dan di bawahnya abstrak string get database name, dan di bawahnya lagi adalah abstrak string get table name. Selanjutnya, yang ketiga, apa yang dimaksud dari metode yang bersifat abstrak? Abstrak method adalah sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam kelas anak atau child class. Abstrak method ditulis tanpa isi dari metode, melainkan hanya signaturnya saja. Signatur dari sebuah metode adalah bagian metode yang terdiri dari nama metode dan parameternya jika ada. Abstrak method berfungsi untuk membuat kerangka bagi seluruh kelas di bawahnya. Jika seluruh metode dinyatakan sebagai abstrak method, maka kita tidak perlu membuat isi metodenya, tetapi hanya signatur dari metode tersebut. Signatur terdiri dari nama metode dan parameternya jika ada, seperti contoh berikut. Di sini saya telah membuat salah satu contohnya seperti abstrak public function, lihat spek, abstrak public function, lihat spek atau merek. Kenapa kita tidak perlu membuat isi dari metode? Hal ini karena jika sebuah metode dinyatakan sebagai abstrak metode, isi dari metode tersebut akan dibuat dalam kelas turunan. Abstrak metode harus berada di dalam abstrak class. Nah, di sini adalah contoh codingnya. Di sini saya membuat public abstract class hewan, deklarasi metode. Di sini saya membuat abstract void set name, abstract void set makanan. Di sini saya membuat public classnya yaitu kuda sebagai hewan. Dan di sini di bawahnya saya membuat public void set name. Dan di sini ada system out printing, nama hewan adalah kuda seperti yang saya buat di atas tadi. Dan di bawahnya public void set makanan, sama seperti yang di atas tadi. System out printing-nya makanan kuda adalah rumput. Dan di bawahnya lagi public void set warna, system out printing warna kuda coklat.
Dan di sini public static void main tutup kurung string args tutup kurung kuda k sama dengan new kuda k set name yang di atas tadi k set makanan dan k set warna. Oke, lanjut. Apa ciri-ciri dari kelas turunan? Inheritance, pewarisan. Inheritance atau pewarisan atau penurunan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance digunakan untuk memanfaatkan fitur kode reuse untuk menghindari dub. Konsep inheritance mengadopsi dunia real di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunan. Membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam kode program. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk atau parent class, superclass atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, derived class, atau hair class. Aplikasi kode program. Lanjut. Keuntungan dari inheritance. Subclass menyediakan state atau behavior yang spesifik yang membedakannya dengan superclass. Hal ini akan memungkinkan programmer Java untuk menggunakan ulang source kode dari superclass yang telah ada. Programmer Java dapat mendefinisikan superclass khusus yang bersifat generik, yang disebut abstract class, untuk mendefinisikan kelas dengan behavior dan state secara umum. Istilah inheritance, di sini ada extends. Keyword ini harus kita tambahkan pada definisi kelas menjadi subclass. Superclass, upperclass digunakan untuk superclass digunakan untuk menunjukkan hierarki kelas yang berarti kelas dasar dari subclass atau kelas anak. Subclass adalah kelas anak atau turunan secara hierarki dari superclass. Super keyword ini digunakan untuk memanggil konstruktor dari superclass atau menjadi variabel yang mengacu pada superclass. Yang terakhir, metode overriding, pendefinisian ulang metode yang sama pada subclass. Lanjut. Di sini adalah contoh codingnya. Di sini saya membuat kelas makhluk, public void-nya tuh bertelur. Kelas hewan sama dengan public makhluk. Public void bergerak. Kelas ayam, public hewan. Di bawahnya lagi public void berlari. Maksudnya tadi di sini adalah salah satu kelas makhluk yaitu ayam. Dia itu bertelur dan bergerak dan berlari. Lanjut. Apa maksud dari metode override? Overriding adalah menulis kembali metode yang sama mulai dari nama metode dan isinya dan mengimplementasi kembali di subclassnya. Overriding menyatakan keadaan di mana metode pada subclass menolak metode pada superclassnya. Ciri dari overriding adalah nama metode, daftar parameter, dan return type yang harus sama. Overriding digunakan oleh kelas turunan yang berusaha memodifikasi tingkah laku yang diwarisi dari kelas induk. Tujuannya adalah supaya kelas turunan memiliki tingkah laku yang lebih spesifik. Ini dilakukan dengan cara mendeklarasikan kembali metode milik parent class di kelas turunan. Keuntungan overriding itu yaitu dapat menambah sifat atau atribut pada kelas induknya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi PowerPoint yang saya kerjakan pada kesempatan hari ini.
Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.